Selamat malam Pak Usman, terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam. Selamat malam. Pak Usman, selain domain yang membedakan antara peduli lindungi palsu dengan yang asli, apa saja yang bisa dikatakan berbeda? Apalagi dikabarkan bahwa aplikasi palsu ini juga menggunakan logo yang sama dengan peduli lindungi, Pak Usman. Ya, nomor satu, dia memang sama ya logonya dan kemudian alamat situsnya itu yang berbeda. Dia namanya pedulilindungia.com, sementara yang kami miliki itu adalah pedulilindungi.id. Jadi itu bedanya dan kemudian kalau kita coba masuk ke dalamnya begitu ya sebelum diblokir, nah itu mereka ini minta nomor HP kita, ya minta nomor HP kita, kemudian juga ada tawaran untuk vaksinasi ya dengan menunjukkan nama, kemudian nomor rekening ya untuk transfernya, kemudian di situ ada semacam kotak untuk kita klik barangkali ya supaya nanti kita bisa bertransaksi untuk vaksinasi begitu, dan di depannya itu di halaman depan itu ada gambar orang yang sedang divaksin, dan ini tentu saja berbeda dengan situs pedulilindungi.id. Ya, Pak Usman, selain data yang diminta di situs peduli lindungi palsu ini, ada nomor telepon, ada rekening, Anda menyebutkan data-data apa lagi yang diminta saat mengunduh aplikasi ini? Dan apakah aplikasi peduli lindungi yang palsu ini juga bisa digunakan untuk scan barcode? Seperti yang kita tahu beberapa fasilitas umum ini kan sudah berlaku ya untuk scan barcode peduli lindungi. Iya, kalau kita lihat memang yang utama mereka ini meminta nomor handphone kita. Nah, ini kan kita sebut biasanya itu situs farming ya gitu, farming. Jadi semacam menggali ataupun mencari begitu data-data yang kemudian kita tidak tahu mau digunakan untuk apa data ini. Ya, kita tidak tahu bagian dalamnya lagi seperti apa ya, karena memang begitu kita mendapatkan informasi, kita segera memblokirnya. Ya, sekitar pukul 15 kemarin itu begitu kita mendapatkan informasi dari masyarakat, karena ini beredar dari WhatsApp ke WhatsApp berikutnya, tetapi peredaran dari WhatsApp ke WhatsApp lainnya itu dalam konteks kewaspadaan, waspada begitu, jangan akses situs pedulilindungia.com ini begitu. Jadi pesan berantainya itu positif ya, bagus, justru pencegahan. Ya, pesan berantainya positif, tapi ketika ada data yang digunakan nantinya bisa dilakukan untuk hal-hal yang ilegal, ini tentu akan berbahaya. Saat ini Kemenkominfo sudah menghapus dan memblokir, tapi dari temuan Kominfo sendiri sudah berapa orang sih Pak yang mengunduh atau mendaftarkan dirinya pada situs palsu ini? Ya, kami belum mendapatkan data ataupun menyelidiki lebih lanjut seperti apa ya, karena memang tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama begitu kita mendapat informasi langsung kami blokir. Mungkin saja ada yang sempat mengakses, tetapi apakah kemudian orang tersebut yang mengakses itu sempat katakanlah memberikan nomor HP-nya begitu, itu kita belum menyelidiki lebih lanjut, karena yang paling penting bagi kami adalah bagaimana segera memblokir situs ini supaya masyarakat tidak dapat mengaksesnya lagi begitu. Oke, Pak Usman, jika sudah ada warga yang terlanjur masuk ke situs ini, apa yang bisa terjadi? Dan jika memang ini terjadi, adakah posko yang disediakan Kominfo untuk pengaduan? Dan Ya, bagaimana Kominfo akan menindak terkait kasus ini agar tidak kembali terjadi, Pak Usman? iya, masyarakat kalau sudah terlanjur tentu saja bisa melapor ya. Bahkan barangkali kalau merasa sudah mendapatkan katakanlah pelanggaran pidana terhadap dia begitu, misalnya percobaan penipuan begitu ya, itu bisa melapor langsung ke polisi tentu saja. Dan kalau masyarakat juga bisa melapor melalui SP4N lapor ya, itu ada juga, bisa juga ke kominfo.go.id
ide ya. Tapi menurut mudah-mudahan belum ada masyarakat yang lebih jauh ya. Kalau melihatnya mungkin ya, tetapi yang sampai masuk mudah-mudahan belum ada. Dan kalaupun sudah ada, belum ada katakanlah kerugian ya, kerugian yang diderita oleh masyarakat karena katakanlah diusahakan menjadi atau dicoba menjadi korban penipuan, katakanlah seperti itu, atau mungkin mendapatkan tawaran macam-macam ya. Baik, artinya antisipasi yang akan dilakukan Kominfo, Pak? Iya, jadi ini kan kita tidak bisa mencegah kalau ada orang-orang yang mau mencoba melakukan hal ini lagi begitu. Yang bisa kita lakukan dalam konteks pencegahan adalah mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, untuk lebih teliti ya ketika ingin mengakses satu situs begitu. Baik, Nah, artinya iya. Dan kemudian kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan ya segera saja laporkan untuk kemudian kita ambil tindakan pada kesempatan pertama misalnya dengan memblokir situs tersebut begitu. baik. Baik, artinya masyarakat diminta untuk lebih waspada apalagi jika meminta data-data yang bisa dikatakan bisa membahayakan di kemudian hari. Terima kasih Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Selamat malam, terima kasih sekali lagi.